Nah loh, ditemukan surat kuasa Anies salah aturan untuk bawahannya. KPK dicurigai sengaja jalan di tempat soal kasus korupsi Formula E untuk lindungi Anies sampai nanti lengser ya. Tapi sudah ada beberapa pihak yang sudah dipanggil atau dilakukan klarifikasi. Sudah ada beberapa mungkin para tugasnya sudah melakukan kegiatan pengumpulan data, informasi termasuk juga dokumen. Tapi detailnya sekali lagi kami tidak akan sampaikan secara rinci karena tahapannya adalah masih di penyelidikan. Pandai-pandainya bangkai disimpan, bau busuknya akan kecium juga. Pepatah itu sepertinya pas banget ya diberikan ke kasus Formula E di Jakarta. Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta menyimpan kasus ini rapat-rapat, bahkan dia tidak mau memenuhi hak interpelasi atau hak bertanya DPRD DKI yang dimotori oleh PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia. KPK mulai tersadar dan mulai seperti yang kita harapkan. Apa itu? Mulai menelisik dugaan korupsi penyelenggaraan ajang balap mobil listrik Formula E yang dilakukan oleh Pemprov DKI dan Jakpro. Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat SDR Hari Purwanto menyebutkan bahwa banyak faktor yang membuat kasus Formula E sepertinya jalan di tempat. Kata Hari Purwanto pada 3 Agustus, terkait transparansi pertanggungjawaban soal pelaksanaan Formula E Jakarta saja, dari pihak-pihak Pemda DKI seperti peribahasa hidup segan mati tak mau. Kata dia, hal tersebut bisa juga sampai saat ini belum terbitnya audit BPK yang lebih komprehensif pasca penyelenggaraan Formula E Jakarta. Dan KPK sendiri, lanjut dia, sampai saat ini belum ada informasi atau meminta audit investigasi ke BPK terkait pasca penyelenggaraan Formula E Jakarta. Ia berkata, kami berspekulasi kasus ini akan dituntaskan saat Anies Baswedan saat selesai menjabat gubernur. Jangan lupa, kasus korupsi memiliki kadaluarsa 12 tahun dan khusus pada pasal 2 bisa 18 tahun. Jadi meskipun Anies Baswedan sudah lengser, bukan berarti serta-merta lolos dari jeratan KPK. Kita juga tidak mau kasus ini dikerjakan terburu-buru, tapi tidak bisa mengungkapkan peristiwa hukum secara utuh. Intinya KPK harus seperti slogan iklan deterjen, membersihkan paling bersih. Pungkas dia. Sementara itu, pengamat kebijakan publik Sugianto mendesak KPK untuk meminta keterangan Gubernur DKI Anies Baswedan terkait gelaran Formula E. Sejauh ini KPK telah meminta keterangan dan klarifikasi dari sejumlah pihak, di antaranya PT Jakpro, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kadispora DKI Jakarta Ahmad Firdaus. Selain itu, KPK juga telah memanggil mantan Wakil Menteri Luar Negeri Nino Patijalal, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, dan mantan Sesmenpora Gatot S. Dewabroto. Kata Sugianto pada Gempi.com Selasa 2 Agustus, masa tugas Gubernur DKI akan berakhir pada tanggal 16 Oktober 2022. Sebaiknya KPK perlu segera meminta keterangan dan klarifikasi dari Anies sebelum masa akhir jabatannya. Ia lantas menjelaskan 8 alasan mengapa KPK perlu segera meminta keterangan dan klarifikasi dari Anies. Pertama, pemanggilan itu penting dilakukan agar tidak menimbulkan kesan diskriminasi. Kedua, Anies adalah orang yang banyak mengetahui tentang rencana dan pelaksanaan penyelenggaraan Formula E. Ketiga, Gubernur Anies melalui Dispora DKI merupakan pihak yang mengusulkan anggaran 560 miliar untuk pembiayaan komitmen fee dalam APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2019 dan 2020. Keempat, Anies pernah mengeluarkan instruksi Gubernur nomor 77 tahun 2019 tentang dukungan dalam persiapan penyelenggaraan kegiatan Formula E tahun 2020. Kelima, instruksi Anies memerintahkan Kadispora Ahmad Firdaus untuk membayar pembiayaan komitmen fee Formula E. Keenam, Gubernur Anies juga pernah memberi surat kuasa kepada Kadispora Ahmad Firdaus tentang peminjaman uang pembayaran komitmen fee Formula E. Surat kuasa tersebut dianggap menyalahi aturan lantaran proses peminjaman dan pencairannya tanpa didasari payung hukum. Perda APBD Perubahan Nomor 5 Tahun 2019 sebagai payung hukum baru sah menjadi Perda APBD Perubahan pada tanggal 24 September 2019. Ketujuh, tentang penjelasan Wakil Ketua KPK Alexandra Marwata. Diyakini KPK telah mengetahui tentang adanya aturan dari Kemendagri yang tidak membolehkan APBD DKI digunakan untuk kegiatan yang bertujuan bisnis. Alasan ke-8, KPK telah mengetahui biaya komitmen fee senilai 560 miliar digunakan untuk 3 kali kegiatan Formula E sampai 2024.
Dengan alasan itu harusnya KPK juga telah memanggil Gubernur Anies untuk dimintai keterangan dan klarifikasi, kata pria yang akrab disapa SGY ini. Menurut SGY, bila KPK tidak meminta keterangan dari Gubernur Anies, ini bisa menjadi suatu hal yang aneh bin ajaib. Sebab KPK telah 2 kali memanggil Ketua DPRD DKI Prasetyo Edy Marsudi. Yang pasti, KPK belum menghentikan kasus Formula E. Bila nantinya terbukti terjadi pelanggaran dan kerugian keuangan negara, pasti akan segera ditetapkan tersangkanya. Jadi bagaimana menurut Anda? Ahok yang bangun, Ahok yang kerja, sedangkan Anies cuma ganti nama, sungguh gak beneran faedah. Bulan terakhir inilah saya mencermati betul cara berkomunikasi Bung Anies yang selalu menyebut nama Ahok sebagai seolah-olah negatif. Setiap Pemda DKI dikritik, merefernya kepada Ahok itu sudah sangat berlebihan. Gitu. Sekali 2 kali peristiwa mungkin kita bisa memahaminya. Ini masalah yang solusinya memang sangat sederhana. Ganti pergub itu yang cuma 1 dokumen, ya daripada ganti ratusan ribu dokumen. Ganti 1 orang gubernur daripada bikin ribet ribuan warga Jakarta. Jakarta butuh secepatnya ganti gubernur. Tidak bisa kerja setengah-setengah, tidak bisa kerja kaleng-kaleng istilah kami. Anda harus bekerja dengan sungguh-sungguh untuk memeriksa secara rinci anggaran-anggaran. Perbaikilah cara kerja Pak Gubernur Anies Baswedan dan tidak menyalahkan sistem, apalagi menyalahkan anak buah. Pegiat media sosial Rudy Valingka menilai Gubernur DKI Anies tidak bisa bekerja dan hanya melakukan kegiatan seremonial saja yang gak penting. Hal itu dikatakan Rudy menanggapi langkah Anies yang mengubah rumah sakit menjadi rumah sehat dan sebelumnya juga telah mengubah nama jalan di Jakarta. Rudy juga menghubungkan perubahan nama rumah sakit tersebut dengan Ahok. Menurutnya, Ahok membangun 29 RSUD, sedangkan Anies hanya mengubah nama 31 RSUD. Ahok membangun banyak jalan di Jakarta, Anies ganti nama banyak jalan di Jakarta. Ahok 2 tahun jadi gubernur, Anies 5 tahun jadi gubernur. Semuanya ambiar gara-gara politik identitas ala Fir'aun. Rudy pun menilai hanya orang waras yang bisa bilang mana yang hebat dan mana yang modal omong doang. Memang sebelumnya ketika Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjabat sebagai gubernur akan membangun 29 RSUD tipe D yang akan dibangun nantinya, berbeda dengan 15 RSUD tipe D yang telah selesai dibangun dan diresmikan. 15 RSUD tipe D yang diresmikan tersebut merupakan rumah sakit yang awalnya berwujud puskesmas, namun mendapatkan perbaikan sarana, prasarana, dan penambahan jumlah dokter dari Pemprov DKI Jakarta di masa Ahok. Namun 29 RSUD tipe D yang akan dibangun Ahok tersebut nanti dikatakan berupa sebuah rumah sakit yang benar-benar baru, tanpa pengembangan dari puskesmas yang telah ada sebelumnya. Ahok memiliki target agar setiap kecamatan di DKI Jakarta memiliki RSUD tipe D sendiri di wilayahnya masing-masing. Target tersebut ditentukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan warga ibu kota yang dipandang Ahok masih banyak kekurangan sampai dengan saat ia menjabat. Tapi sayang, pembangunan yang direncanakan Ahok sempat terganjal oleh BPK atau KPK yang mencurigai ada kesalahan pembelian lahan kala itu. Tapi toh nyatanya tidak terbuktikan. Dulu kan tata ruang kan dikelompokin, pasar-pasar, rumah sakit, padahal sekarang konsep kita balik. Kalian tadi lihat nggak ada rumah sakit umum kecamatan. Itu konsepnya apa? Hampir semua orang kita kalau sakit, satu keluarga kan ikut sakit nih. Nanti itu ngurusin makanan, ngurus apa. Nah saya pengen orang kalau sakit, ngantar makanannya itu dekat.
Kalau dia diopname di kecamatan yang sama, dia bisa masak dari rumah, kasih makanan, sehingga biaya hidup keluarganya itu jadi murah. Coba kalau diopname tempat yang jauh, kamu nggak sanggup ngantarinnya, ongkosnya, makanannya, yang nungguin juga mesti makan di kantin bonyok. Saya lihat beliau ini hanya ingin yang enak-enaknya saja. Enak-enak itu gimana? Padahal kalau seorang pemimpin itu kan ketika melanjutkan estafet kepemimpinan, dia tidak boleh hanya mau yang enak, yang sakit-sakit, yang rusak-rusak, justru ini yang harus diambil lebih dulu. Mana yang dulunya tidak baik, mana yang rusak, ini yang diambil lebih dulu, kemudian perbaiki. Bukan kemudian ada yang salah, ada yang tidak baik itu nyalain, nuding semua. Ini salah Ahok, ini salah air, ini salah hujan, ini salah sungai. Semua disalahkan. Ini yang tidak boleh. Jadi seorang pemimpin mestinya ambil dulu nih yang jelek-jeleknya. Nih yang jelek-jelek ini saya selesaikan. Kalau yang baik-baik ngapain diomongin? Itu kan udah baik aja gitu loh. Jadi saya merpatikan Bang Anies ini terlalu fokus di hal-hal yang mau enak. Ahok mengatakan bila tak ada masalah pembangunan rumah sakit itu, pastinya akan berdampak luas kepada kesehatan masyarakat. Dan sayangnya lagi, Ahok tidak terpilih di Pilkada 2017 karena JKT58 memenangkan Anies Baswedan. Lalu bagaimana dengan Anies? Anies hanya bisa tampil di panggung DKI seolah-olah menjadi pahlawan dengan mengubah 22 nama jalan di DKI Jakarta dengan nama-nama tokoh Betawi. Anies mengekspos dirinya untuk tampil di depan tanpa berbuat apa-apa di tengah warga DKI. Dia hanya bisa melakukan penjenamaan rumah sakit umum daerah menjadi rumah sehat untuk Jakarta. Memang Anies kerjanya cuma bisa membuat terobosan kebijakan unfaedah, hanya memboroskan anggaran DKI Jakarta. Sementara kasus kemiskinan di masyarakat DKI kian naik, banjir dan polusi menjadi momok yang mengerikan di Jakarta. Namun tidak digubris sama sekali oleh Pemprov DKI. Heran, kok tidak malu gitu ya? Itulah bedanya Ahok dengan Anies, bagai langit dan bumi. Satunya tunduk aturan, satunya modal santun seiman. Ternyata banyak menyusahkan. Branding rumah sakit di Jakarta sebagai rumah sehat tidak perlu dengan kehebohan mengganti nama RSUD menjadi RSUJ. Beberapa langkah yang saya usulkan dalam artikel ini rasanya lebih penting untuk bisa mencapai branding itu. Selain itu langkah-langkah yang tadi lebih berguna dan lebih terasa bagi masyarakat Jakarta daripada dengan mengganti nama. Kalau memang serius ingin menggarap branding rumah sehat ini, anggaran pun harus disediakan. Anggaran belanja DKI Jakarta kan besar ya, maka pasti bisalah memenuhi hal itu asalkan digunakan dengan benar daripada anggaran digunakan untuk membangun monumen yang gak jelas atau gonta-ganti nama yang tak berguna. Itu menurut saya. Kalau menurut Gubernur DKI dan jajarannya mungkin lain. Kalau menurut Anda bagaimana? Mungkin ada usulan lain agar brandingnya berhasil? Ya begitulah mimpi Indonesia dalam mendirikan rumah sakit kanker, rumah sakit yang memadai di setiap kecamatan di Indonesia, kandas di tangan Gubernur yang haus kekuasaan yang lebih memilih untuk bermulut banyak ketimbang bekerja banyak. Jadi bagaimana menurut Anda?